Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Ya, hari ini kita akan untuk pembelajaran lanjutan dari yang kemarin tentang dasar pemrograman. Di situ nanti kita akan ada perangkat lunak pemrograman. Nah, untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita kali ini, mungkin kepala kelasnya ada? Ada kepala kelas? Ya, dipimpin doa terlebih dahulu, disiapkan teman-temannya. Ya. Sebelum kita mulai pelajaran, apakah baiknya kita sudah mulai? Sudah selesai? Ya, saya absen terlebih dahulu ya. Jadi untuk kegiatan kita ada presensi. Di kelas A mulai dari menurut yang apa? Adam atau Adam? Namanya kelas A ya. Adam Musyafa. Terus Anggi Rita. Ada Anggi Putri. Ada Antiki. Bonita. Enggak ada. Kelas B atau enggak ada? Ada Sustami. Ada Bayu Aji. Ada Deni Wahyudi. Ada Dianur. Ada Elvianur. Ada Pasya. Sakit. Linda. Indah Lufiato. Indrajit hadir. Husnul Khatimah. Apa? Tamat Kerama. Lia. Kurniawan. Maaf Datul. Itu kelas B. Kelas B. Jadi bawah ini kelas B ya. Ya. Nah, setelah presensi kita masih yang pada pertemuan kemarin kita sudah masih membahas tentang struktur pemrograman ya. Jadi kemarin kita belajar tentang perulangan, ada urutan, percabangan. Nah, kemarin itu kita sudah bahas. Nah, sebelumnya kita kalian coba login ke akun Google Classroom kalian. Silahkan di loginkan terlebih dahulu di Google Classroom. Google Classroom ya. Pemrograman dasar kelas 9 Google Classroom. Coba cari yang coba yang nah ini apanya? Yang sana bisa? Kapan? Hah?
Ya, ditunggu aja. Nanti tunggu di belajar lagi situ. Nanti sini aja sebelah sama temennya, nanti gantian bisa untuk yang mengisi. Sudah masuk ke Google Classroom? Di Google Classroom, buka terlebih dahulu browsernya, browser di Google Chrome-nya, Google Chrome. Tulis di sini Google Classroom. Nah nih, pilih Google Classroom. Kemarin sudah ada daftar ininya ya, kelasnya ya. Kalau belum, ini ada yang kode kelasnya. Masukkan kode kelasnya. Sudah. Masukkan emailnya. Emailnya dari Indonesia, Pak. Enggak, ini masuk. Nah, di situ ada pretest. Ada pretest, ya, dikerjakan. Di situ. Nah, kerjakan di situ. Yang sudah apa? Nilainya lupa. Antaranya lupa. Sudah bisa. Ayo, masuk. Ya, login di Gmail-nya. Ya, baik. Masukkan akun Gmail-nya. Keringetan. Siapa yang lupa kata sandinya? Bukan kan? Kerjakan aja. Yang nggak bisa masuk ke Google Classroom, dikerjakan dulu. Ini jauh kok, Pak. Ya. Ya, ingat. Jawab langsung dipilih ABCD-nya. Siapa yang mau? Ini tugas kerjakan tugas pretestnya. Nah. Siapa yang sudah masuk? Ya. Nih, masuk. Lupa passwordnya. Kamu lupa juga? Kamu bisa? Bisa atau lupa? Bisa. Silakan diisi terlebih dahulu. Ya, sudah.
yang belum dapat kertas atau tadi yang belum mengisi, kalau sudah dikirim submit. Biar bisa dipikir pemajarnya tahu misalkan gitu ya, nggak usah terlalu dipikir. Ini kan pretest saja sih maksudnya. 5 menit lagi ya. Wah, itu mau kena nanti. Sudah? Kumpulkan dulu. Sudah. Kita kasih nama. Sudah? Kalau sudah kirim. Sudah?
ya, yang belum, yang di Google Classroom tinggal kirim gitu aja. Nah, yang Nah, kemarin kita kan sudah mempelajari tentang struktur proses ya. Jadi struktur proses daripada algoritma. Di situ kemarin kita ada runtunan, ada percabangan. Jadi ada runtunan, ada percabangan, ada seleksi. Masih ingat ya? Jadi yang kemarin kita bahas. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke materi, kita mau coba lihat ada beberapa video yang harus kita amati terlebih dahulu. Ya, jadi kita lihat mengamati video terlebih dahulu. I was 13 when I first got access to a computer. My parents bought me a Mac. Tahu Steve Jobs? Steve Jobs tahu? Siapa? Penemu Apple. Mark, kenal Mark? Apa? Siapa? Mark. Yang buat Facebook. Ini yang buat Facebook. Ya. Ya, jadi ini kumpulan daripada orang-orang yang bergerak di bidang pemrograman. Nah, itu yang kemarin kita praktekkan contohnya ya. Jadi kalau kita mau menggerakkan kemarin robot, kita gerakkan ke kanan, ke kiri, ke atas. Jadi, nah ini tahu ini siapa? Bill Gates yang menemukan Microsoft itu yang kalian pakai sekarang ini. Nah, ini Bill Gates. Nah, ini penemu Dropbox nih. Kalau kita menggunakan fasilitas Dropbox, itu ini dia orangnya yang menemukan. Ya, jadi ada yang menemukan Twitter, ada yang menemukan Microsoft, ada yang menemukan Apple. Nah, semuanya itu orang-orang yang bergerak di bidang pemrograman. Nah, ini implementasi, salah satu implementasi kalau kita menggunakan pemrograman itu bisa dipakai bermacam-macam dengan bahasa pemrograman. Nah, ini jika untuk kita menggunakan program bisa menggunakan aplikasi juga. Itu yang menemukan MIT, Massachusetts Institute Technology. Nah, ini kalau kita bekerja di lingkungan seperti Google ataupun Facebook, itu kantornya seperti itu. Kalau kita belajar bahasa pemrograman, kita bisa direkrut untuk bisa bekerja di sana. Tentunya orang-orang yang punya skill tertentu yang bisa bekerja di situ. Jadi tempat bekerjanya itu dibuat senyaman mungkin, bukan hanya seperti kantor biasa, tapi disesuaikan dengan di situ ada permainan, ada untuk alat musiknya dan lain sebagainya. Makan juga tidak di situ. Nah, jadi lingkungan pekerjaannya itu dibuat senyaman mungkin, bukan bekerja di orang di kantor itu tidak. Jadi di sana itu kayak bermain kita, tapi bekerja. Kalau kalian nanti serius di pemrograman, kalian bisa bekerja seperti itu. Whether you're trying to make a lot of money or whether you just want to change the world, computer programming will incredibly empower the skills for
awalnya belum tahu sama sekali pemrograman itu seperti apa. Jadi programming itu adalah kepala dari project, manajer project yang dia membawai anak buahnya untuk mengerjakan project pemrograman. Umurnya masih 18 tahun. Dan kemudian untuk bagian client side, saya menggunakan Vue.js dan tetap menggunakan Laravel sebagai controllernya. Untuk admin panel saya mengganti dari semula PHP menjadi mesin JavaScript, atau lebih tepatnya saya menggunakan Angular framework karena engine data pada Angular saya rasa cukup cepat. Cuma ada aplikasinya saya menggunakan JavaScript juga, yaitu lebih tepatnya menggunakan React Native karena dia kompatibel untuk developing iOS dan Android. Selain sebagai project lead yang ada di sini, saya juga berperan sebagai salah satu mentor. Nah, jadi kadang beberapa masalah yang saya hadapi selama menjadi project lead dari project ini, itu akan saya bagikan, akan saya share ke teman-teman di repository. Contohnya seberapa penting sih komunikasi yang ada di dunia developing ini. Dari kehadiran saya sebagai mentor di sini, saya berharap agar teman-teman yang mungkin memiliki kesempatan untuk menjadi project lead di dunia kerja nantinya itu bisa melakukan problem solving yang kemungkinan juga akan terjadi pada project yang mereka bikin. Saat ini saya berusia 18 tahun. Jadi saat itu saya baru lulus SMA dan kemudian saya mendapatkan tawaran untuk menjadi seorang programmer. Nah, waktu itu saya masih belum mengenal dunia pemrograman sama sekali, tetapi dengan integrasi yang cukup cepat, sekitar 3 bulan, kemudian saya mendapatkan kepercayaan untuk menangani satu proyek. Nah, di mana dari satu proyek itu, setelah kemudian saya bisa berada di sini di Bandung bersama teman-teman di laboratorium. Nah, saya rasa keberadaan saya di sini sudah cukup untuk membuktikan bahwa semua orang dengan dukungan yang tepat dan lingkungan yang sesuai itu bisa menjadi seorang programmer. Nah, ini adalah top bahasa pemrograman yang pada saat ini. Jadi di situ nanti dia akan menjelaskan beberapa contoh daripada bahasa pemrograman yang pada tahun 2020 ini masih banyak yang digunakan. Ada yang sudah belajar PHP? Pernah? Tidak? Ini yang bagian ini saya catatkan saja ya. Ada PHP, terus Swift. Swift itu bahasa pemrograman yang kita pakai kalau kita mendevelop aplikasi untuk Apple. Nah, bahasa pemrogramannya itu adalah Swift. C#, C-Crash. C# itu kalau kita menggunakan untuk pembuatan game kayak game yang ada di Android, itu kita bisa menggunakan bahasa C#. Berikutnya ada Kotlin. Jadi kalau kita mau membuat aplikasi Android yang digunakan untuk Android, kita bisa menggunakan aplikasi bahasa pemrogramannya Kotlin. Terus ada R, bahasa R. R itu biasanya digunakan untuk analisis. Kalau kita menggunakan analisis, kita menggunakan bahasa R. Terus ada Golang. Golang itu bahasa yang diciptakan oleh Google. Di Google dia menciptakan bahasa sendiri namanya Golang. Nah, itu belum seberapa familiar yang Golang. Terus ada C dan C++. Jadi untuk pemrograman kita bisa menggunakan bahasa C atau C++. Terus ada JavaScript yang kalau kita belajar menggunakan web programming, kita bisa menggunakan JavaScript. JavaScript itu behavior-nya. Behavior itu maksudnya adalah tingkah laku daripada aplikasi yang akan kita buat. Itu kita menggunakan bahasanya bahasa JavaScript.
adalah Java. Nah, Java itu yang nanti kita pelajari itu adalah Java. Nah, jadi kita bisa belajar bahasa pemrogramannya Java. Dan yang paling terakhir adalah Python. Python itu bukan ular Python, itu bukan ya. Jadi bahasa Python itu digunakan untuk analisis juga, untuk artificial intelligence, kecerdasan buatan, untuk data mining itu bisa menggunakan bahasa Python. Nah, itu beberapa bahasa pemrograman maupun sejarah daripada pemrograman. Nah, sekarang sekarang kita kelompokkan terlebih dahulu. Nah, jadi mungkin bisa satu deret itu satu kelompok, yang sendiri mungkin bisa gabung ya. Nah, di situ atau yang nah, kalian mencari informasinya di internet. Jadi di sini saya kasih lembar kerjanya satu kelompok satu, atau bisa langsung di kalau yang sudah connect internetnya Gmailnya Google Classroom-nya bisa mengerjakannya di Google Classroom juga. Kelompoknya ini dari satu lah sama sini. Ini satu lah. Sedikit lebih murah. Yang ya nanti pakai yang di belakang tadi ada tulisannya. Nah, belakangnya tadi ada tulisannya Kak. Yes. Ada yang connect internet kan bisa kan? Nah, sekarang cari sesuai dengan LKPD yang kalian terima, sesuai dengan kelompoknya, kalian cari terlebih dahulu yang dari amati video dari linknya. Nah, linknya ini videonya coba saya buka. Kalau yang nggak ada, yang connect, yang sudah ada Google Classroom-nya dibuka, yang tugasnya ya. Ini kan ada tugas. Nah, ini di tugas kelompok itu ada. Yang tidak punya, nah, jadi di sini ada link yang bisa digunakan untuk mengamati tugasnya. Yang pertama, amati video dan di atas dan diskusikan dengan teman kalian. Maksudnya yang pertama itu adalah tentang tingkatan perangkat lunak bahasa pemrograman. Perangkat lunak bahasa pemrograman itu ada tingkatannya. Ya. Coba dicari di internet dulu atau di materi yang di situ juga sudah saya kirimkan materinya di Google Classroom. Coba dicari. Kira-kira tingkatan dari bahasa perangkat lunak bahasa pemrograman itu apa saja? Yang kedua adalah tentang generasi dari bahasa pemrograman. Generasi bahasa pemrograman itu ada beberapa generasinya. Terus yang ketiga tentang berbagai macam bahasa pemrograman yang kalian ketahui apa saja. Terus berikutnya ada tren bahasa pemrograman 2020. Nah, kalian bisa searching kira-kira trennya itu bahasa pemrograman tahun 2020 itu apa saja, dan keuntungan dan kerugian apabila kita mempelajari bahasa pemrograman. Silakan dicari terlebih dahulu, mungkin 15 menit ya. Atau kalian bisa mengerjakannya di Google Form, Google Sheet.
langsung di situ pakai Google Sheet. Oh, bukan Google Sheet sih, lain Google Sheet, Google ini. Pak, kalau sudah dapat Pak. Google presentasi. Google slide. Ya, Google presentasi, Google slide. Ya. Jadi bisa di situ langsung dibuat ini. Di tugasnya tadi. Materi pemrograman dasar di Google Classroom. Bukan, yang di tugasnya. Tambah ini nanti dia serahkan. Ya, atau buat di Google Slide ya, di Google Slide. Nah, tinggal di sini. Kalian buat presentasi dari materi yang kalian buat, yang kalian pelajari tadi. Kalian mencari informasi tentang 5 poin tadi, tuangkan dalam Google Slide. Tuangkan dalam Google Slide. Contoh di sini. Presentasi kelompok 1. Di sini ada tambah. Yang pertama tadi apa? Yang A. Tentang tingkatan perangkat lunak bahasa pemrograman. Tingkatan tingkatannya itu ada apa saja? Coba dicari di internet. Kira-kira tingkatan perangkat lunak bahasa pemrograman itu apa saja? Baru nanti kalau di sini bisa tambah lagi, tambah lagi seperti itu. Saya tentukan aja kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Langsung tingkatan bahasa pemrograman. Pakai Google Slide aja dia. Itu dia. Sudah? Ada yang kesusahan? Sudah? Ada Belum kami Pak. akunnya Pak Rijan Suwatan Pak. Sudah, nggak apa-apa, nggak pakai akun.
tingkatan perangkat lunak bahasa pemrograman. Kita cari dulu di sini, contohnya di sini. Tingkatan perangkat lunak bahasa pemrograman. Oh itu loh. Oh ternyata tingkatan perangkat lunak bahasa pemrograman itu ada apa? Tingkat apa? Tingkat rendah, bahasa tingkat rendah, bahasa tingkat menengah, bahasa tingkat tinggi. Kira-kira apa sih? Bahasa tingkat rendah itu apa sih? Oh, bahasa tingkat menengah itu apa? Bahasa tingkat tinggi itu apa? Cari. Nah, nanti taruh di slide-nya masing-masing itu tadi. Gimana? Ada yang login, bisa login. Tiga-tiganya nggak bisa login. Pakai tiga-tiganya nggak bisa login. Kelompok 4. Presentasi kelompok 4. Tulis. Terus tambah lagi. Soal yang pertama apa? Tingkatan perangkat lunak bahasa pemrograman. Diskusikan tentang tingkatan perangkat lunak bahasa pemrograman. Tingkatan perangkat lunak bahasa pemrograman. Bawahnya apa saja? Pak, ya. Gimana? Presentasi kelompok 5. Diskusikan dengan teman kalian tentang tingkatan perangkat lunak bahasa pemrograman. Pemrograman itu apa sih? Oh, masih itu apa? Iya. Kira-kira nomor 1 apa? Tingkat. Ya, kan kamu cari di sini. Kan kalau kamu nggak nyari kan nggak dapat informasinya. Harus dicari dulu informasinya.
contohnya lah seperti ini. Tingkatan bahasa pemrograman komputer. Ada apa saja sih? Oh, pemrograman tingkat rendah, tingkat menengah, tingkat tinggi. Cari informasinya. Banyak informasinya di internet. Ayo masing-masing nanti presentasi loh. Kesian kan? Ya, tidak ada apa-apa. Itu tren bahasa. Merah. Ya, silakan.
Iya, baca aja. Ya, mungkin sambil teman-temannya mengerjakan, teman kalian dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ya, silakan. Tingkatan perangkat undang pemrograman. 1. Bahasa Java. Bahasa pemrograman ini banyak ditemukan pada aplikasi baik dalam komputer maupun smartphone. Sebagian besar bahasa ini digunakan untuk mengembangkan aplikasi mobile. Pembuatan dari Java yaitu sifatnya yang terus tidak dapat digunakan di berbagai macam sistem operasi. Bahasa C. Bahasa C ini dapat dikatakan bahasa tertua dan bahasa ini dikembangkan lagi seperti bahasa dan masih banyak lagi. Namun saya sangka bahasa ini merupakan dasar untuk beberapa bahasa pemrograman yang banyak digunakan saat ini. Bahasa PHP. Bahasa ini dapat dikatakan bahasa yang cukup populer sekarang ini. PHP merupakan salah satu bahasa yang digunakan untuk mengembangkan situs di sebuah jaringan internet. Ketika kalian akan membuat website, bahasa PHP inilah yang wajib digunakan untuk mengembangkan website tersebut. 4. Bahasa Python. Dalam dikatakan bahasa Python tergolong dalam bahasa tingkat tinggi. Bahasa ini termasuk bahasa yang mudah dipahami pemula. Python dapat digunakan untuk membangun aplikasi baik itu di manusia atau mobile. Bahasa merupakan bahkan perusahaan besar seperti Instagram, Pinterest pun menggunakan Python untuk pengembangannya. Tren bahasa pemrograman 2020. Keuntungan kalau kita mempelajari bahasa pemrograman, lebih mudah belajar. Seorang siswa mengenal bahasa pemrograman, pertamanya mungkin menemukan tidak bersentuhan seperti misalnya lebih mudah ditangani daripada bahasa yang diketik tradisional seperti Java. Dia tidak harus menghabiskan waktu mempelajari perbedaan antara berbagai jenis bahasa. Secara analisis mengelola tipe data secara internal dan distribusi seperti kurang kejelasan, berubah lebih cepat, kesalahan urutan. Ya, dan itu tadi hasil daripada diskusi kelompok 1. Jadi mungkin yang lainnya bisa mengirimkan juga hasil diskusinya. Nah, sambil menunggu temennya ya, jadi saya presentasikan. Dari hasil karya pembelajaran. Jadi di sini ada kompetensi dasarnya, itu memahami perangkat lunak bahasa pemrograman. Yang kedua adalah melakukan instalasi perangkat lunak bahasa pemrograman. Jadi untuk keterampilannya nanti kita ada instalasi dari perangkat lunak bahasa pemrograman. Indikator pencapaiannya itu mampu menyebutkan definisi dari perangkat lunak bahasa pemrograman. 2. Menjelaskan kembali jenis-jenis tingkatan bahasa pemrograman. Terus menjelaskan generasi bahasa pemrograman. Yang keempat, contoh perangkat lunak bahasa pemrograman. Lalu yang nanti untuk
KD 4.2 keterampilan. Di situ dia akan instalasi bahasa lunak, perangkat lunak bahasa pemrograman. Di situ kita akan instalasi Java NetBeans ya. Nah, perangkat lunak bahasa pemrograman itu adalah software bahasa komputer yang digunakan untuk membuat suatu modul atau paket dengan cara merancang dan membuat program sesuai dengan struktur dan metode yang dimiliki oleh bahasa pemrograman itu sendiri. Ya, jadi kita bisa membuat program dengan menggunakan salah satu bahasa pemrograman dan perangkatnya tentunya sesuai dengan aturan-aturan atau sintak-sintak yang dimiliki oleh bahasa pemrograman itu sendiri. Nah, ada jenis tingkatan bahasa pemrograman, ya tadi sudah disebutkan, ada beberapa menyebutkan, itu ada bahasa tingkat rendah, bahasa tingkat menengah, dan bahasa tingkat tinggi. Jadi di situ ada generasi pertama atau low level language atau bahasa tingkat rendah. Di situ masih menggunakan kode-kode mesin. Nah, jadi bahasa yang digunakan adalah menggunakan kode biner yang dikonversi. Ya, jadi di situ akan berupa kode-kode mesin yang susah dibaca. Nah, tentunya hanya mesin saja yang bisa membaca, manusia tidak bisa membaca. Itu adalah bahasa low level language atau bahasa tingkat rendah. Terus ada tingkat menengah atau middle language, yaitu mendekati sudah bahasa sehari-hari. Contohnya bahasa assembly. Di situ ada perintah untuk move, ya, jump dan lain sebagainya. Itu adalah singkatan. Move adalah untuk bergerak, jump itu untuk meloncat, lompat, seperti itu. Jadi bahasa tingkat menengah itu sudah mendekati bahasa sehari-hari. Jadi tapi masih sulit dimengerti karena dia masih menggunakan istilah-istilah singkatan, berupa singkatan. Contohnya bahasa assembler atau assembly. Bahasa assembly itu adalah bahasa yang dia bisa menghubungkan dengan perangkat keras. Ya, bahasa. Yang ketiga adalah bahasa tingkat tinggi atau high level language. Ya, di sini adalah ciri-cirinya lebih terstruktur bahasanya, jadi lebih tersusun strukturnya. Baru menggunakan bahasa sehari-hari. Contohnya write, ya, print. Seperti itu adalah contoh-contoh bahasa yang digunakan sehari-hari. Lebih dekat dengan bahasa manusia, ya, jadi penggunaannya itu dia bisa lebih dekat dengan bahasa manusia. Nah, ini contoh daripada bahasa tingkat rendah ya, low level language, ada bahasa tingkat tinggi dan bahasa tingkat menengah. Jadi di sini ada hardware, machine language, ada assembly, high level language atau bahasa tingkat tingginya. Nah, baru di sini ada generasi bahasa pemrograman. Jadi ada generasi pertama, generasi kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Jadi generasi pertama itu adalah bahasa mesin yang eksekusinya cepat. Yang kedua adalah generasi kedua, bahasa rakitan atau assembly atau sedikit mudah dipahami. Yang ketiga adalah bahasa generasi ketiga, itu prosedural, sudah menggunakan prosedural. Dia adalah bahasa dipakai manusia, contohnya write, type. Pemrogramannya dengan menggunakan BASIC, COBOL, dan Fortran. Contohnya. Yang keempat, non prosedural atau PBO atau Problem Oriented Language ya, atau POL. Ya, di sini untuk generasi keempat dan generasi kelima itu adalah sudah menggunakan kecerdasan buatan, robot, robotika dan lain sebagainya. Natural language. Jadi kalau kalian istilahnya menggunakan Google Talk ataupun Siri itu sudah menggunakan generasi kelima. Ya, jadi untuk contoh-contoh bahasa pemrograman di situ banyak ya. Jadi ada JavaScript, C++, PHP, Java, ada Golang, Python, Pascal, Kotlin dan lain sebagainya. Jadi itu adalah contoh-contoh dari bahasa pemrograman. Nah, terus mungkin dari ini ada yang bisa menyimpulkan. Mungkin kamu ya coba di sini menyimpulkan kira-kira yang tadi kita pelajari apa? Ya, di sini aja, langsung aja di depan. Silakan. Sini aja. Atau di situ aja sudah. Apa? Kira-kira bahasa tadi yang sudah dipelajari tentang perangkat lunak bahasa pemrograman. Ada apa saja tadi? Jenis-jenis tingkatan bahasa pemrograman ada berapa? 3. Apa saja? Rendah, menengah, dan tinggi.
Terus kalau untuk yang generasi bahasa pemrograman ada berapa? Ada berapa? 5. Ada 5 generasi, 1, generasi 2, generasi 3, 4 dan 5. Ya. Jadi itu ya. Jadi untuk berikutnya nanti untuk pertemuan berikutnya, jadi kita nanti bisa mengimplementasikan tentang instalasi dari bahasa pemrograman Java. Di situ adalah ada JavaNet Beans. Ya, jadi nanti pada saat pertemuan berikutnya kita ada instalasi JavaNet Beans. Bentar, dah. Ya, jadi JavaNet Beans nanti kita download dan kita install di masing-masing komputer. Untuk handphone yang belum diambil agar segera diambil di meja piket. Sekali lagi, untuk siswa yang handphonenya belum diambil agar segera diambil di meja piket. Silakan bawa pulpen masing-masing. Silakan bawa pulpen masing-masing. Ya, silakan yang mau ngambil dulu. Bentar, Pak. Ini kita tinggal sebentar. Jadi nanti kita ada instalasi untuk JavaNet Beans. Nanti kita bisa praktek menggunakan memogram dengan bahasa pemrograman Java. Nah, di situ nanti kita bisa belajar tentang bagaimana kita membangun sebuah program dengan menggunakan Java. Nah, untuk ya, silakan untuk kira-kira pertemuan kita sampai di sini ya. Jadi yang belum nanti bisa masuk ke akun Gmail Google Classroom kalian masing-masing dan dikerjakan tugasnya, nanti dikirim lagi atau diperbaiki lagi ya. Ya, ya langsung kalau sudah langsung kirimkan bisa. Tapi yang belum nanti bisa dikirimkan juga. Oke, mungkin pertemuan kita sampai di sini. Silakan dipimpin doa dulu untuk pulang. Ya. Dulu kita mengakhiri pelajaran antara lain yang dua nilai. Dua selesai. Oke, terima kasih untuk pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.